karena belum menikahi 2 orang anak gadis Nabi Syuaib. 1 orang menikah, mas kawinnya 10 tahun Rabi Kameng, 2 orang menikah 20 tahun. Kalaulah mas kawin itu dijadikan untuk anak-anak muda sekarang, mereka langsung mundur teratur. Pak Ustadz, saya datang kemari rencana ingin melamar putri Pak Ustadz untuk menjadi istri saya. Singkat cerita, oke, jadi menikah. Mas kawinnya Pak Ustadz, mas kawinnya tolong Rabi Kameng di Pluhdun. Itu langsung mundur teratur, enggak ada yang sabar. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ini dunia. Maka orang yang sudah sampai pada puncak keilmuan, hakikat ilmu, tidak disibukkan lagi dengan embel-embel. Tukang sihir di awal-awal belajar sihir, dia ingin tunjukkan eksistensi dirinya, dibuatlah atraksi-atraksi dan lain sebagainya. Tapi pada puncak pencapaian derajat sihirnya, dia baru terkagum-kagum. Ternyata ada sesuatu di luar dirinya yang jauh lebih hebat. Maka dulu tukang sihir Firaun tersadarkan akan hakikat ini ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa. Mereka dipilih, diseleksi. Itu kalau ukuran dunia sekarang menjadi atlet-atlet olimpiade. Atlet olimpiade sihir dari Mesir berhadapan dengan Nabi Musa yang mungkin baru keluar dari Cekeeng berguru 1-2 hari. Tapi tiba-tiba atlet-atlet sihir internasional ini dikadali oleh Nabi Musa alaihissalam hanya dengan sebatang tongkat. Barulah mereka paham, ya Allah, Musa ini besar di lingkungan istana Firaun, dibesarkan dengan kemanjaan seorang anak raja, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar sihir, enggak pernah tahu di mana Gunung Berudung dan Guha 7 yang di Lawung. Tapi ternyata dia mampu mengalahkan kami yang sudah mendalami sihir ini seumur hidup. Seumur hidup di kala itu, jangan bayangkan usianya 58 tahun sampai 60 tahun untuk pensiun. Itu masih ketika usia manusia sampai ratusan tahun. Umur yang panjang-panjang, mempelajari sihir ratusan tahun, tapi kalah di tangan seorang anak muda yang baru puluhan tahun hidupnya dan tidak pernah berkelana kecuali ketika setelah kasus pembunuhan seorang tentara terpaksa lari ke sebuah negeri yang bernama Madian. Hanya beberapa tahun saja. Okelah, taruhlah sekitar 20 tahun, karena belum menikahi 2 orang anak gadis Nabi Syuaib. 1 orang menikah, mas kawinnya 10 tahun Rabi Kameng, 2 orang menikah 20 tahun. Kalaulah mas kawin itu dijadikan untuk anak-anak muda sekarang, mereka langsung mundur teratur. Pak Ustadz, saya datang kemari rencana ingin melamar putri Pak Ustadz untuk menjadi istri saya. Singkat cerita, oke, jadi menikah. Mas kawinnya Pak Ustadz, mas kawinnya tolong Rabi Kameng di Pluhdun. Itu langsung mundur teratur, enggak ada yang sabar. Kenapa? Karena kita menghitung usia hidup sekarang ini 60 tahun. Saat datang lamar usianya sudah 25 tahun. Baru boleh menikah setelah Rabi Kameng 10 tahun. Usia 35 menikah. Kemahanku minta yang janda-janda lain ya. Ini kondisi sekarang. Tapi bagi Nabi Musa, tawarannya bukan 10 tahun. Tawarannya 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. 8 tahun engkau gembalakan kambingku, mas kawin untuk menikahi putriku. Tapi bila engkau sempurnakan 10 tahun, itu suka-suka engkau. Dijawab oleh Nabi Musa, ayyumal ajalaini qadaitu, manapun di antara 2 batasan waktu ini yang aku selesaikan, maka tidak akan menjadi persoalan. Ternyata Nabi Musa selesaikan masing-masing 10 tahun. 20 tahun menikahi 2 orang wanita, tinggal seorang istri, kembali ke Mesir. 20 tahun bukan belajar sihir, 20 tahun untuk menggembalakan kambing, tapi mampu mengalahkan tukang sihir yang sudah menuntut ilmu ratusan tahun. Apa yang terjadi? Ketika mereka lihat kuasa Allah melalui Nabi Musa, faqarras saharatu sajidin, langsung mereka jatuh tersungkur bersujud di hadapan Musa.
amanna bi Rabbi Musa wa Harun, langsung menyatakan keimanan. Maka tuntut ilmu jangan tanggung-tanggung, belajar jangan kepalang ajar, katanya harus tuntas. Orang belajar bela diri itu harus sempat si manok putih, benar penutup, agar ketika nanti menjadi guru bela diri, ketika muridnya itu sparring partner latihan berkelahi, saat ada yang keseliu dan mekilah, tidak perlu cari tukang urut. Nyona guru bela diri mekilah hendak murid, minta tukang urut. Mungkin guru bela diri demikian. Guru bela diri itu harus mampu untuk meluruskan anak-anak yang terkilir. Itu sama seperti karir sopir-sopir truk di masa lalu. Mereka harus menjadi kernet sekian tahun, sehingga kalau mobil rusak di jalan nggak perlu mencari montir, mereka sanggup turunkan mesin mobil. Jangan seperti mobil L300, asal punya uang sanggup beli mobil langsung jadi sopir. Bahkan ketika busi saja mati sulit untuk diganti. Ini ilmu. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.